Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan, tangannya di atas meja. Siap. Mau kemana nak? Oh iya, silakan. Hati-hati ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Monggo ketua kelas Mas Mahrus memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, ikhlas. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Willy ada sebuah teka-teki. Nanti dijawab ya. Apa nama bangsa negara kita? Indonesia Ya, lah. ayo yang kompak. Apa nama bangsa negara kita? Indonesia, Apa nama bangsa negara kita? Indonesia, Indonesia bangsa kita yang harus kita jaga. Apa nama bangsa negara kita? Indonesia. Bagus. Lagi. Apa nama dasar negara kita? Pancasila, Apa nama dasar negara kita? Pancasila. 5 dasar negara kita yaitu Pancasila. Mengamalkannya kewajiban kita. Pancasila. Lagi. Apa semboyan dari bangsa kita? Bhinneka Tunggal Ika. Apa semboyan dari bangsa kita? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa kita, berbeda tapi tetap satu juga. Dari mana semua ini? Ada yang dari Bali? Siapa? Dari Bali ada? Ini Pak. Oh ada. Asman, Pak. Oh Mas Asman. Oke, ada yang dari Jawa? Saya Pak. Saya Pak. Oh dari Jawa. Dari mana? Jawa mana? Daerah Semeru Pak. Semeru. Ya. Oh pedalaman. Ya. Oke, sudah siap? Siap. Siap. Sudah siap? Ya. Halo, apa kabar? Kawanku semua, senyum kanan, senyum kiri, kedipkan matamu. Jawabnya klik, klik. Siap? Siap ya? Siap. Halo, apa kabar? Kawanku semua, senyum kanan, senyum kiri, kedipkan matamu. Klik, klik. Tepuk ke kanan. Ayo, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri. Putar tangan, angkat tangan kanan. Pegang pundak teman. Budak-budak, pijit-pijitan. Oke. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang apa? Gaya Pak. Tentang gaya. Style Pak. Style. Sebelum Pak Willy mulai, siapa yang mau mengoperasikan PPT? Saya, Pak. Oke, Mas Mahrus silakan. Nanti kliknya langsung dimulai. Kalau di sini nanti gak bakal bisa langsung. Oh ya Pak. Sampai muncul. Oke. Ya, klik. Oke, kita akan membahas tentang gaya. Coba diklik nih. Oke, coba dari teman-teman untuk membaca terlebih dahulu. Membaca dalam hati maksudnya. Tak kasih waktu 1 menit. Oke, sudah. Ketika kita sedang
berburu misalnya, berburu Keong. keong yang ada di dinding apa namanya? Cat. Bekecot. Oke, oleh bekecot juga nggak apa-apa. Kita sedang berburu misal. Nah, menggunakan apa tadi? Karet. Karet. Nah, itu dinamakan gaya. Lalu ketika kita sedang menjatuhkan barang, ini juga termasuk gaya. Lalu ada juga ketika kita sedang mendorong meja, itu juga dinamakan gaya. Jadi apa yang teman-teman ketahui tentang gaya? Apa? Ayo. Siapa? Berubahnya suatu benda. Gimana? Dibuka dulu. Berubahnya suatu benda. Berubahnya suatu benda. Ada lagi? Nggak apa-apa. Ada lagi yang tahu apa itu gaya? Tarikan. Tarikan dorongan. Ada lagi? Oke, lanjut. Style Pak, style. Langsung ini. Next. Oke. Arti gaya: kekuatan, tarikan, atau dorongan. Jadi gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda itu berubah bentuk atau berubah arah. Gaya dapat mempengaruhi perubahan gerak posisi atau perubahan bentuk benda. Lalu adapun lanjut sifat-sifat dari gaya. Coba Mas Johar dibaca sifat-sifat gaya. Yang pertama, merubah bentuk benda. Gaya dapat mengubah bentuk sebuah benda. Contohnya pada tanah liat. Melalui gaya tanah liat bisa menjadi beragam bentuk. Nah, jadi sifat gaya yang pertama adalah gaya itu bisa merubah bentuk benda. Semisal kita membuat suatu kerajinan gerabah dari tanah liat. Nah, itu pertama tanahnya kan nggak berbentuk. Nah, setelah kita memberikan kekuatan atau tekanan pada benda tersebut, maka akan bisa kita buat sebuah guci atau yang lain sebagainya. Copet Pak. Lalu yang kedua, coba Mbak Mida baca. Ya, dibaca. Dibaca yang keras. Dibaca yang keras. Oke, merubah bentuk benda. Gaya aku merubah arah benda. Gaya dapat mengubah arah benda yang bergerak. Benda yang bergerak dapat berubah ke arah lain karena gaya. Oke. Merubah arah benda. Gaya juga bisa merubah arah benda. Lanjut, yang ketiga, Mas Azman. Merubah benda yang diam menjadi bergerak, seperti sebuah meja yang diam. Melalui gaya tarikan atau dorongan, meja tersebut dapat berubah menjadi bergerak. Oke, lanjut. Yang keempat. Oh, Mas yakin? Merubah benda bergerak menjadi benda yang diam, seperti saat kita mengerem sepeda yang sedang melaju. Sepeda yang semula melaju menjadi berhenti. Oke, lanjut terakhir. Dek Nisa Pak. Denisa. Mana? Saya merubah kecepatan gerak benda seperti saat kita menaiki sepeda, kita bisa mengatur kecepatan sepeda dengan mengatur seberapa kuat kita menaiknya. Oke, jadi gaya itu memiliki beberapa sifat-sifat. Nah, tadi sudah dibacakan oleh teman-teman sekalian. Oke, lanjut kepada macam-macam gaya. Lanjut. Oke, macam-macam gaya. Ada gaya gesek, gaya gravitasi, pegas, listrik, dan magnet. Gaya gesek. Contohnya dari gaya gesek itu seperti apa? Mendorong meja, oke. Lalu gaya gravitasi atau gaya tarik bumi, contohnya seperti? Ya itu Pak. Tadi Bapak menjatuhkan kunci itu kayak Benar. Ketika kita menjatuhkan sebuah benda itu adalah contoh dari gaya gravitasi. Lalu ada gaya pegas, contohnya? Memanah. Oke. Ada lagi? Berburu cicak. Berburu cicak. Oh, benar. Ngering.
Masa mengerem gaya Iya, menurut gue tugas. gaya misal Iya. ketika kita mengerem itu kan Gesek. apa? Gesek. Remnya itu bergesekan langsung dengan roda, berarti Gesek. gesek. Yang rem kan kakinya yang Gas, kan di remnya ada apa jelipir. Oh Yang gitu. kanan nggak balik. Ya, jadi Oh. nah itu adalah contoh dari keterkaitan antar gaya. Misal dari rem tadi. Nah, itu di rem kan ada sebuah pegas yang untuk mengatur agar remnya bisa kembali lagi. Semisal nggak ada pegasnya itu tetap ngerem terus. Nah, yang untuk ngerem itu namanya gaya gesek. Sedangkan apa jenenge handle-nya itu, nah itu ada pegasnya. Itu menggunakan sistem gaya pegas. Lanjut, listrik. Contohnya, Lampu. lampu. Adanya lampu karena ada gaya listrik. Gaya magnet, Kompas kompas. Kompas itu ada magnetnya? ada. Ya. Arah kompas. Selain kompas ada lagi? Dan lain-lain Pak. Dan lain-lain. Iya Pak. Dan lain-lain. Ada lagi? Rosokan. Magnet. Rosokan, rosokan. Magnet dikaitkan dengan besi. Boleh rosokan kalau tangan iso mas? Paling enak kalau megang baku kita pakai magnet. Nah itu ya benar. Masuk akal. Nah, Masuk lagi. oke, ada yang ditanyakan? Gaya, Gaya. Ada 80-an Pak. gaya ini kata kerja apa kata sifat ya Pak ya? Ini Oke. Gaya. Gaya itu kata apa? Gaya tadi. Kata pengantar Pak. Kata pengantar. Kata pengantar. Tadi pengertiannya apa? tarikan atau dorongan? Tarikan atau dorongan. Kita menarik itu pekerjaan atau bukan? Kerja Nah, jadi gaya itu adalah pekerjaan. Tapi ada istilah banyak gaya berarti banyak. Itu beda konteks mas. Yang disebutkan di sini gaya yang ini bukan gaya yang gaya itu. Itu style ya. Ya, bukan gaya yang style itu. Ya. Oke, lanjut ada lagi. Sudah paham Mas Azman? Tanya itu loh. Oke, kalau sudah paham semua silakan membentuk kelompok. Kita berhitung 1 sampai 4. Dari sini. 1, 2. Ya tahan. 3. Ini kan lampu ini kan ada gaya listriknya. Sedangkan tadi kan secara harfiah kan gaya itu adalah kata kerja. Secara harfiah, secara terminologi. Kalau secara Sama aja. beda. Oh ya, secara terminologi sorry. Gaya itu kan kata kerja. Oh, Usman bosan ngomong. nah listrik nyala ini apakah termasuk apa ya? Pekerjaan deh. Pekerjaan. Gimana ya? Coba teringat orang yang membawa batu bara. Nah, Itu iya, iya, iya. membawa batu bara. Oke, silakan. Dari yang Pas nyalakan lampu, kita kan nyalakan lampu pasti mencet saklarnya kan? Itu bukan gaya listrik, dibilang itu gaya gesek, misal gaya gini, bisa. Yang Kalau maksudnya yang ditimbulkan itu gaya listrik, iya kan? Kalau Iya. misalnya kita mencet itu yang ditimbulkan nanti kan gaya listrik. Berarti listriknya ya, karena ini kan ada konsep tidak tahu, beda konsep. Balik. Gimana Mas Azman? Masih bingung? nggak bingung orang. Nggak bingung gimana? Terus berarti paham. Listrik Apa? termasuk Enggak, gaya itu bukan paham karena juga. di dalam listrik ada partikel-partikel yang menghantarkan listrik itu sendiri ke lampu. Menghantarkan berarti kan bekerja. Kerja. Nah, Transmisi. Tunggu. transmisi. Gaya. Sinonim gaya kan mendorong. Tarikan. Sinonimnya kan tarikan atau Gimana? Bereboisasi. Gimana? Mana yang bingung? Mana yang Masa bingung? kok ada sih kalian? Apa ya? Itu lagi pas makan dari gaya listrik mana yang ditimbulkan oleh listrik. Ya itu dah Pak. Yang bingung yang mana? Nggak bingung aku cuma Nggak bingung. dilema aja. Dilema. No, lanjut. Memang dunia ini kan Tiga, cuma tiga. dunia itu. Oke sudah ya. Kembali lagi. 1, 2,
tiga. Enggak. Kembali lagi. 5, Eh. 1, 1, 2. 3. 2, Iki 4. 4, 1. Oke. Kelompok 1 di sini. Oke. Yang bilang tadi 1 berarti kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. 4 di sini. 4 di sana, 3 di sini. Sini. Harus berapa? Kelompok berapa? kelompok 0, Pak. Sudah kembali ke tempat duduknya. Udah nih, Pak Willy udah ini Pak Willy kan. Mana? Kau kelompok sama aku, Mas. Oke. Halo, kita kelompok. Gaya gaya itu bukannya kata sifat ya? Iya. Oh. Jelas kalau apa Sudah. ya, Pak? Sudah sama kelompoknya Mas? Sudah. Oke. Kelompok 1 mana? Angkat tangan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Siap. Oke. Nanti halo dengarkan. Iya. Nanti silahkan perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan mengambil barang yang ada di dalam kantong aja ini. Ayo. Saya Terus bisa terus. Ya kan langsung aja semua Pak, langsung aja semua maju. Satu aja. Apa itu? Beli tak? Bukan. Sudah nggak ada. Berarti apa ini? Amplas. Ini sudah tadi. Yang tinggal 2. Ini tak apa sih, ini tak bagus sih. Oke, silakan duduk kembali. Sudah memegang bendanya? Nah, silahkan diamati bersama teman-teman satu kelompok. Diamati dulu. Nah, nanti silahkan siapkan 1 lembar kertas. Tiap kelompok 1. Tidak membawa buku. Tidak membawa buku. Ya, silakan siapkan 1 lembar kertas. Tiap kelompok. Ini Pak. Sudah. Nah, silakan. Tadi kan sudah teman kalian sudah mengambil 1 benda yang ada di kantong ajaib. Silakan diamati benda tersebut. Nah, benda tersebut namanya apa? Lalu silakan dideskripsikan. Dan yang terakhir, silakan kaitkan benda-benda tersebut dengan prinsip dari macam-macam gaya tadi. Ini benda ini termasuk bekerja dalam gaya apa? Itu apa namanya? Oke, silakan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya Mas Marus. Yang punya kelompok. Silakan dideskripsikan. Ini kan barang ini. Nah, ini apa namanya? Dideskripsikan gunanya apa? Terus benda ini menggunakan prinsip dari macam-macam gaya seperti apa? Menggunakan gaya TC atau gaya gravitasi atau Bisa ya. Iya, memang gravitasi itu aja. silakan dikerjakan 10 menit dari sekarang. Nah, itu deh.
ini? Ada yang bergabung silakan bergabung ke kelompok 3. Ya. Kelompok 3 silakan sini. Prinsip yang digunakan dalam Sudah, Pak. Ya, Sudah. kelompok berapa? 1. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke. Kalau sudah semua, silakan dari masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan. Dimulai dari kelompok 1. Pak. 1. Jangan maju. 2. Dari kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusi dengan Anissa bagaimana ya? Harus. Bersama-sama Mas satu. Satu di Sama-sama. Anissa saja. gitu. Ya. Oh, pengen maju. Oke, satu kelompok maju. Bukan benda. Semuanya. Ya, satu kelompok berarti cuma kelompok 2. Maju dulu. Orang yang berapa? Baca. Dewi. Alhamdulillah. Oke. Sementara kelompok 2 halo. Kelompok 2 mempresentasikan. Jadi kelompok yang ada di bangku masing-masing silakan mencocokkan. Semisal ada pertanyaan atau sanggahan silakan tanyakan ke kelompok yang sedang presentasi. Oke, lanjut. Ya, dari kelompok 2 mengambil sebuah benda namanya baterai. Baterai ini untuk menyimpan energi listrik. Jadi energinya energi listrik. Gaya listrik. Gaya listrik. Apakah dari teman-teman semua setuju apabila benda yang dipegang ini adalah sebuah baterai dan menggunakan prinsip dari gaya listrik? Ya, benar. Setuju. Mungkin dari kelompok 1 apa alasannya kok setuju? Kayak magnet juga bisa loh. Gaya magnet. Kenapa kok bisa magnet? Silakan bisa dipresentasikan, Mas Marus. Karena baterai juga mengandung magnet. Kan itu ada plus ada min. Nah, dan jika min ketemu sama plus, nah itu bisa tarik menarik. Gitu. Baiknya jika plus ataupun min ketemu min, nah itu bisa tolak menolak. Seperti itu kan Pak, konsepnya Pak. Ya. Ada yang lain? Ya gravitasi boleh dijatuh. Oke, betul. Gravitasi juga boleh, tapi yang lebih ditekankan di sini adalah khusus untuk baterai itu fungsinya apa? Menyimpan Menyimpan energi listrik. Jadi gaya yang digunakan adalah gaya Gaya listrik. listrik. Oke, lebih mengarah ke khususnya dari benda tersebut. Oke, silakan duduk kembali. Beri aplaus kepada kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 4. Silakan. Kelompok 1 Pak. Iya. Sabar Mas. Ewon, Pak. Ewon. Silakan maju di sini. Tak bisa diusulkan. Agak ke tengah. Terus. Oke, silakan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 4 mendapat topeng termasuk gaya. Fungsinya apa? Obeng. Mengobeng. Oke, ini bisa nih Pak. Nyukir juga bisa. Terus Tak ada musik, ada kopi, televisi, sama bisa. fungsi obeng.
Apa? Selain Memutar. memutar. Baut. Oke. Lanjut. Termasuk gaya gesek. Gaya gesek. Kenapa kok gaya gesek? Ini loh. Ini loh. Ujungnya ini. Ujungnya ini terus ini. Oke. Nih, dari teman-teman semua apakah setuju kalau oben itu gaya gesek? Iya, setuju. Seperti oben tidak bisa dideskripsikan gitu jelas. Setuju kalau gaya gesek? Kenapa kok nggak gaya magnet? Iya, magnet bisa. Oh sih. Dari teman-teman, kenapa kok nggak gaya magnet? Lazimnya kayak gitu. Lazimnya. Oke, semisal gini. Pak Budi punya sebuah mur. Nah, Ada makanya. ada magnetnya, agak Iya. sedikit mengangkat. Jadi konsep yang digunakan adalah gaya ya, karena setiap di ujung dari apa ini namanya? Baut. Ada magnetnya. Jadi semisal kita mengambil sebuah baut yang kecil di apa itu namanya? Dia yang seperti itu ada gaya tarikan dari magnet. Nah, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa oben ini menggunakan prinsip dari gaya magnet. Oke, kembali lagi. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 1. Mas Oh, Markus saja ya, ya, Pak. Pak. Silakan. Satu kelompok maju sesuai kesepakatan. Iya, ye. Oke, silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Oh, jadi ini adalah amplas ya. Amplas ya guys. Nah ini biasanya digunakan untuk menghaluskan suatu permukaan benda. Nah cara kerjanya itu dengan digesek-gesek seperti ini. Nah, Oh maaf Pak, maaf Pak. Nanti lecet. Oh iya. Apa orang mau? ya. Nah dengan cara kerjanya digesek-gesek pada permukaan benda tersebut. Nah berarti ini menggunakan prinsip gaya gesek. Gaya gesek. Juga membuktikan bahwasanya saya itu harus mengubah bentuk benda seperti itu Pak. Kalau di atas benda di atas kan berkurang permukaannya. Oke. Itu kan mempengaruhi bentuk benda. Sekian, terima kasih. Bagus. Dari kelompok lain apakah ada sanggahan atau pertanyaan dari kelompok sini? Sudah? Oke, sudah cukup. Terima kasih ke kelompok 1. Beri aplaus. Oke, yang terakhir silakan dari kelompok 3. Presentasi ke depan. Man. Jadi ini adalah pulpen. Pulpen ini umumnya digunakan orang untuk mencatat, menulis. Dan lain-lain. Kalau menurut Kalau menurut kelompok kami, pulpen pulpen memiliki banyak gaya. Antara lain gaya gesek ada, gaya tugas ada, gaya gravitasi juga ada. Bisa dicontohkan untuk yang gaya gesek. Oke, jadi seperti gaya geseknya gimana? Contoh misalkan saya menulis di kertas, di situ ada gesekan antara ujung pen, pulpen dan juga atas. Kemudian ada gaya pegas karena di dalamnya ini ada bir untuk mengendalikan pulpen ini masuk ke dalam.
Kemudian yang terakhir ada gaya gravitasi. Maksudnya Mas Zaman, gaya gravitasi apa? Untuk kalau misalkan kita menuliskan sesuatu di kertas ya. Kalau misalkan tidak ada gaya gravitasi, katanya tintanya nanti terbang. Aku mau Sudah seperti itu. Ya, dari kelompok lain, apakah ada sanggahan atau pertanyaan? Jawab. Saya. Ini dari kreasi dong. Terima kasih Pak. Teruskan. Terima kasih untuk kelompok 3, sangat lengkap sekali penjelasannya. Bahwa dalam satu bolpen ini seperti sama yang disampaikan dari kelompok 3 tadi, ada 3 prinsip gaya. Yang pertama ada gaya apa tadi? Gaya hidup, Gaya gesek, khas, dan gaya gravitasi. Gaya gesek ketika kita sedang menulis. Nah, itu di ujung bolpen ini dengan kertas misal, nah itu ada gaya gesek. Lalu di bolpen ini, khusus untuk bolpen ini ada pegasnya di sini atau ada pernya. Nah, cetekannya ini menggunakan prinsip gaya pegas. Lalu yang terakhir tadi konsepnya dari apa? Tinta. Semisal tidak ada gaya gravitasi, tinta tersebut akan keluar dari wadahnya ini, terbang itu, tidak bisa langsung masuk ke ujungnya ini. Nah, itu bisa dinamakan dengan gaya gravitasi. Sudah demikian dari kelompok 3 dan semua kelompok, kita beri aplaus kepada semua. Oke, selanjutnya sebelum kita istirahat, Pak Willy ada sebuah kuis. Silakan dibaca dulu. Nanti apabila sudah tahu jawabannya, silakan angkat tangan maju ke depan untuk Saya Pak. turun dulu, turun. 1, 2, 3. Saya Pak. Oke, kelompok 1 Mahrus, silakan. Saya belum Maju siap ke Pak, depan. saya belum siap Pak. Bapak tadi Siap. dibaca, tapi belum selesai dibaca nih Pak. Katanya sudah tadi. Oke, Oke, Pak. saya beri waktu 1 menit untuk memahami soal. Sudah. Jangan dijawab dulu. Saya Pak. Sudah? Oke, maju ke depan. Hei. Ke sini. Kayak kita. Maju Jadi, soalnya Pak. oke. Saya dari Saya wakili. Jawabannya apa? B. Hadiah 1 juta menanti kalian. Coba B Pak B. Jawabannya adalah B. Ketika kita menarik atau mendorong suatu benda, maka kita telah memberikan Gaya. hidup 1 juta. 1 juta dan 1 juta dan piring cantik. Lanjut. 1 menit dari sekarang. Saya. Mas Asna lagi. Yang lain tidak bisa. Apa? A. Saya Apa? Pak. Ayo, angkat tangan dulu baru menjawab. Saya Pak. Mas, Saya. Mas yakin. yakin? C. Mobil B dan gaya. Pak saya yang udah angkat tangan duluan, gimana ini? Gantian biar temannya. Oke, Ya udah. nanti kalau salah silakan Mas Asna bisa menjawab. Bener ya. Apa tadi? C. C. Mobil B dan gaya gravitasi. Rata-rata dari kelompok 3 ya yang menjawab. Ya. Itu Pak itu. Iya Pak. Ada hadiahnya Pak. Oke, hadiahnya nanti menyusul. Loh. Oke, baik. Si B
Bingung meletakkan mobil-mobilannya pada sebuah bidang miring. Mobil A diletakkan pada bidang miring yang tidak begitu curam, sedangkan mobil B diletakkan pada bidang miring yang curam. Menurutmu mobil mana yang lebih cepat melajunya dan gaya apa yang mempengaruhi gerak mobil-mobilan tersebut? Kenapa kok bisa mobil B? Silakan kelompok 1. Dianalisis. Pendapatnya gimana? Mobil B, Pak, Alasannya? karena curam. Karena curam terus Dan miring, bidang miring. Iya, miring. miringnya sangat curam. Iya. Terus mempengaruhi Kayak gesek. geser, kosong, Kayak gesek, Pak. Gravitasi. gravitasi. Ketika semakin curam suatu apa namanya? Suatu jalan itu, maka yang berpengaruh sangat besar itu adalah di gaya gravitasi. Oh iya, Pak. Iya, iya. Siap. Tergantung mobilnya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Kita beri salut, tambah salut. Jempol, jempol, salut. Sekian pelajaran dari Pak Uli. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Silakan pada ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Uli, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum